Selamat pagi, perkenalkan nama saya Manuel Fabianan, NIM 672919266. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai topologi jaringan dan perangkat jaringan. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Nah, pengertian topologi jaringan menurut beberapa para ahli. Menurut Simon Makhajewski, pengertian topologi jaringan adalah seperangkat komputer yang saling terhubung secara bersamaan satu dengan lainnya, dengan tujuan utama yakni untuk saling berbagi sumber daya. Yang kedua yaitu menurut Jafar Nur Yudianto, pengertian topologi jaringan adalah suatu sistem yang terdiri atas sebuah atau beberapa komputer yang didesain untuk bisa saling berbagi sumber daya. Contohnya itu printer CPU, dan kemudian berkomunikasi dengan surel atau pesan instan, dan bisa mengakses informasi perambaan web. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Abdul Qadir, pengertian topologi jaringan adalah suatu hubungan dua buah simpul, umumnya berupa komputer, atau lebih yang tujuannya utamanya yaitu untuk melakukan pertukaran data. Nah, dari beberapa para ahli ini dapat disimpulkan bahwa topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Nah, yang berikutnya adalah jenis topologi jaringan. Topologi jaringan terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama adalah topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Nah, untuk kelebihan dari topologi ring ini, yang pertama yaitu biaya untuk instalasi cenderung murah. Yang kedua adalah performa koneksi cukup baik. Yang ketiga adalah proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Berikutnya adalah kekurangan topologi ring. Yang pertama adalah jika terjadi masalah atau troubleshooting, jaringan ini akan terhitung rumit. Yang kedua adalah pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Yang ketiga adalah koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Nah, ini adalah gambar dari contoh topologi ring. Nah, bagaimana caranya topologi ring ini bekerja? Nah, dari masing-masing node pada sentral terdapat penguat sinyal di dua sisinya. Dengan begitu, maka setiap perangkat yang akan saling menguatkan sinyal. Proses penerimaan dan penerusan sinyal dibantu oleh sebuah token. Alat bernama token ini juga berfungsi sebagai pengantar data ketika dibutuhkan oleh sebuah node. Yang berikutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini memakai kabel koaksial pada sepanjang node, klien, dan konektor. Jenis konektor yang dibutuhkan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Nah, untuk kelebihan dari topologi bus ini yaitu kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru. Yang kedua adalah mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga adalah biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kemudian adalah kekurangan dari topologi bus. Sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua adalah proses pengiriman dan penerimaan data yang kurang efisien. Yang ketiga adalah topologi bus yang lama, sulit untuk dikembangkan. Yang berikutnya adalah ini adalah merupakan gambar dari topologi jaringan. Untuk cara bekerja dari topologi bus ini yaitu setiap perangkat komputer terhubung dengan kabel utama, di mana masing-masing komputer dapat saling berkirim dan menerima paket data.
Proses pengiriman paket data antar komputer hanya dapat dilakukan ketika kabel utama dalam keadaan bebas, di mana komputer lain sedang tidak melakukan pertukaran data. Pengiriman data dari satu komputer ke komputer lainnya dilakukan dengan menggunakan sinyal yang tersebar di kabel jaringan. Hanya komputer dengan IP atau alamat MAC yang sama dengan yang dituju akan menerima sinyal. Oke, yang berikutnya adalah topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star ini diantaranya yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu konektor klien bermasalah. Yang kedua adalah tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga adalah user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan ini. Yang keempat adalah lebih fleksibel. Nah, dibalik dari keunggulan topologi star ini memiliki kekurangan, yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua adalah seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang ketiga adalah topologi star ini sangat tergantung pada terminal pusat. Pada gambar ini merupakan contoh dari topologi star. Dengan cara bekerja yaitu beberapa jaringan komputer terhubung dengan pusat, di mana jaringan pusat tersebut berfungsi sebagai server sentral. Perangkat pusat hub atau switch akan menyimpan daftar konten. Pada memorinya, CAM akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Oke, contoh jenis yang ketiga yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan topologi mesh ini yaitu bandwidth limitnya cukup besar. Security datanya pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga yaitu tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman yang sangat baik dan banyak. Kekurangan dari topologi mesh ini yaitu kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Yaitu biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan yang banyaknya kabel. Yang ketiga adalah instalasi yang sangat rumit. Nah, cara kerja dari topologi mesh ini yaitu setiap node dalam jaringan komputer terhubung secara langsung ke node yang dituju dengan menggunakan kabel. Proses transfer data antar perangkat komputer berlangsung lebih cepat karena terhubung secara langsung dengan menggunakan kabel. Yang berikutnya adalah topologi tree. Topologi tree merupakan hasil penggabungan dari topologi boot dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk terkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan dari topologi tree ini yaitu dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Yang kedua adalah susunan topologi ini terpusat secara hierarki, sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Dan kemudian kekurangan dari topologi tree ini yaitu topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Yang ketiga adalah kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Berikutnya adalah topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan dari topologi peer-to-peer ini yaitu biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah, dan setiap komputer dapat berperan sebagai server atau klien. Yang kemudian adalah kekurangan topologi peer-to-peer, yaitu topologi ini sangat sulit dikembangkan. Security dalam
topologi ini sering bermasalah. Kemudian proses troubleshooting termasuk rumit. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah topologi linear. Topologi linear atau yang biasa disebut dengan topologi bus berturut-turut atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Nah, kelebihan dan kekurangan dari topologi ini yang pertama yaitu mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, dan tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu kepadatan trafik, data cukup tinggi, security data tidak terjamin. Nah, yang terakhir yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid ini adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kekurangan dari topologi hybrid ini yaitu Kelebihan dari topologi hybrid yaitu topologi ini sifatnya fleksibel. Penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Dan kekurangan dari topologi hybridnya ini proses instalasi dan pengaturan cukup rumit. Manajemen pada topologi hybrid sangat sulit dilakukan dan biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Oke, untuk topologi jaringan mungkin cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan pindah ke perangkat jaringan. Perangkat jaringan pada komputer merupakan alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Perangkat jaringan ini memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu yang pertama adalah router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga penerimaan data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya bisa diterima. Router itu bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan ring. Yang kedua adalah wireless. Wireless data merupakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga adalah bridge. Perangkat bridge ini berfungsi untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan lain yang lebih luas, sehingga bisa dipergunakan pada perangkat lain. Dalam kinerja bridge ini, ia harus mengenali alamat MAC yang biasanya mentransmisikan sebuah data ke jaringan. Baru kemudian bridge membuat tabel otomatis. Kelebihan perangkat bridge ini ialah ia bisa menentukan segmen mana yang akan di routing atau disaring. Yang keempat adalah hub. Hub pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Adapun kelemahan dari hub ini ialah jika ia rusak, maka transmisi jaringan ke komputer juga dapat berjalan dengan begitu tidak dapat berjalan. Dengan begitu ia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lainnya. Nah, yang kelima, switch. Switch ini merupakan sebuah hardware yang fungsinya hampir sama dengan hub. Ia bisa membagi-bagi jaringan lokal ke banyak perangkat komputer. Sementara fungsi utamanya switch ini ialah untuk menerima sinyal, mengirimkan data jaringan dari server ke jaringan perangkat lain. Namun kelebihan switch dibandingkan hub adalah switch lebih cerdas dalam membagi sinyal koneksi. Dengan kata lain, switch mampu membuat beberapa komputer mendapatkan kecepatan internet yang setara. Yang berikutnya adalah kabel. Kabel merupakan pengantar arus yang dari dan ke sebuah perangkat. Ada banyak jenis kabel yang dapat digunakan ke perangkat komputer dan biasanya berjenis
Unshield, atau UTP, OTP, dan masih banyak lagi. NIC atau Network Interface Card merupakan kartu yang juga berperan penting bagi komputer. NIC biasanya ditanamkan pada komputer sehingga perangkat bisa terhubung dengan jaringan LAN. Adapun fungsi NIC ini membuat perangkat dapat terhubung dengan jaringan melalui koneksi kabel. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini pemahaman saya mengenai topologi jaringan dan perangkat jaringan. Sekian dan terima kasih.